Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Putri Pandansutir atau bisa dipanggil Kak Andan. Hari ini kalian akan belajar bersama kakak di tema 4 subtema 2 pembelajaran kedua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian melihat PowerPoint, kalian mampu menjelaskan hubungan antara simbol dan makna sila kedua Pancasila. Setelah kalian melihat PowerPoint ini, kalian bisa menganalisis masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir adalah setelah melihat PowerPoint ini, kalian mampu menggambar 3 dimensi. Sekarang, kita mulai pembelajarannya. Apa sih pekerjaan itu? Pekerjaan apa yang paling baik? Kira-kira pekerjaan itu apa sih? Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Karena kita bekerja mendapatkan uang dan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, pekerjaan apa yang paling baik? Kira-kira pekerjaan apa yang paling baik? Apakah dokter, polisi, guru, pelukis, atau apa? Pekerjaan yang paling baik adalah semua pekerjaan adalah baik selama pekerjaan itu tidak merugikan orang lain dan memberi manfaat orang lain. Lalu, bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Sikap kita yang paling benar adalah menghargai, ya, karena kita pasti membutuhkan orang. Ini ada suatu kasus. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Nah, maka dari teks ini kalian bisa menunjukkan bahwa apa? Bahwa tadi seperti yang kakak bilang, semua pekerjaan itu adalah baik. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap pekerjaan kita lebih baik daripada orang lain. Nah, hal ini, apa yang dilakukan Pak Tony dan Pak Made ini adalah sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradil. Nah, mari kita lihat. Sila kedua Pancasila memiliki lambang apa? Rantai emas. Di dalam rantai ini terdiri dari apa ini? Persegi atau segi empat dan lingkaran yang disatukan oleh apa? Pengaitnya. Yang persegi atau segi empat ini melambangkan laki-laki dan yang lingkaran ini melambangkan perempuan dan mereka saling terhubung. Artinya apa? Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya harus apa? Saling membantu dan bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi kita dengan sesama manusia harus saling membantu. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, kita harus saling membantu agar kuat seperti mata rantai. Dan makna yang terkandung dalam lambang rantai emas ini adalah satu, setiap manusia setara dan sejajar. Jadi semua manusia setara dan sejajar dalam hak dan kewajiban. Tidak mentang-mentang yang polisi haknya tidak sama dengan yang pelukis, tidak seperti itu. Jadi semua manusia apapun pekerjaannya adalah setara dan sejajar. Kedua adalah beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Jadi beradab itu adalah apa? Sopan santun ya. Jadi kalau dalam rasa kita juga harus punya rasa yang sopan, pikiran yang sopan, dan tindakan yang sopan. Lalu anti penjajahan, kita tidak boleh dijajah orang lain. Jadi kita tidak boleh dipengaruhi orang lain. Kita harus anti penjajah dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Misalnya di sekolah ini kalian melihat ketidakadilan, yaitu apa? Bullying. Teman kalian ada yang dibully.
kalian harus melaporkan kepada siapa? Bapak Ibu guru. Karena apa? Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Dan yang tadi anti penjajah. Selanjutnya adalah contoh pengamalan sila kedua di lingkungan keluarga. Pengamalan sila itu apa? Jadi, pengamalan sila di lingkungan keluarga ini artinya adalah perilaku kita sehari-hari dalam lingkungan keluarga yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, saling menyayangi antar anggota keluarga, saling membantu pekerjaan rumah, saling tolong-menolong jika mengalami kesusahan, saling menjaga anggota keluarga satu sama lain, tidak saling mengejek atau menghina antar anggota keluarga, dan menghormati kedua orang tua. Jadi sikap ini adalah sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Jadi sama dengan anggota keluarga harus rukun, harus saling tolong-menolong, tidak boleh mengejek, dan saling menjaga. Lalu, contoh pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah, yaitu hormat kepada Bapak Ibu guru, saling menyayangi sesama teman, saling tolong-menolong, meminjami peralatan sekolah jika tidak membawa, dan tidak bertindak seenaknya kepada siapapun. Jadi ini adalah mencerminkan sila kedua Pancasila yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah di dalam masyarakat. Pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Bantu korban bencana alam, memberi sedekah kepada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain, meminta izin meminjam barang orang lain, berlaku sopan kepada orang lain, dan menjadi donor darah. Jadi sikap kita terhadap lingkungan masyarakat harus apa? Harus tahu, kita harus bantu ketika ada yang terkena bencana, kita juga harus memberi sedekah kepada fakir miskin. Karena apa? Karena di sebagian rezeki kita ada rezeki. Kita tidak boleh memfitnah orang lain, dan kita harus meminta izin bila meminjam barang. Karena apa? Karena kalau kita tidak meminta izin, itu sama saja dengan mencuri, itu tidak boleh. Lalu ada kasus, Dayu adalah temanku, ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal ini membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengajak Dayu. Hal ini membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Nah, kira-kira sikap Dadu ini terhadap Dayu apakah mencerminkan sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali jawabannya adalah tidak. Sikap Dadu ini tidak mencerminkan sila kedua Pancasila karena Dadu mengejek Dayu. Mengejek artinya apa? Artinya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan di dalam makna sila kedua Pancasila, semua orang setara dan sejajar. Tindakan yang dilakukan Dadu ini sangat tidak beradab sehingga membuat hati Dayu sakit dan menangis. Sehingga Dayu tidak mau sekolah. Selanjutnya, sebagai pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Pak Made juga sering melukis gambar 3 dimensi. Nah, apa sih pengertian gambar dimensi itu? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, serta tinggi, mempunyai volume, sehingga terlihat seperti nyata. Jadi gambar 3 dimensi itu tidak seperti gambar, tapi seperti benar-benar nyata, di dalamnya itu ada isi atau volume. Dan yang perlu diperhatikan saat menggambar adalah komposisi warna, kebersihan, dan kerapian. Komposisi warna berarti apa? Percampuran warna. Jadi warnanya harus sesuai. Misalnya pohon juga warnanya hijau dan seperti itu. Lalu kalau pohon terkena sinar matahari, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, seperti itu. Kebersihan dan kerapian juga harus selalu dijaga. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi. Contoh gambar 3 dimensi. Dia terlihat seperti nyata dan berisi, ya kan? Ini seperti ada isinya. Ini seperti sungguhan, jembatannya juga, rumah juga. Ini adalah gambar 3 dimensi
Dia memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Berbeda dengan gambar dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya ini, burung ini tidak terlihat seperti nyata tapi terlihat seperti gambar. Nah, ini adalah perbedaan gambar dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau tiga dimensi seperti ini dan kalau dua dimensi seperti ini. Nah, yang slide yang terakhir, terima kasih. Saya rasa kakak kira cukup materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati kalian. Kakak ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.